Tahukah kalian bahwa kalian bisa merubah nasib Anda secara total hanya dalam waktu 90 hari? Wow, keren ya. Ketemu lagi dengan saya Kelly, dan di video ini saya akan menceritakan kepada Anda ada prinsip nih yang namanya prinsip 90 hari bisa merubah nasibmu berubah total dalam waktu hanya 90 hari, teman-teman. Nah, kalian mungkin pernah dengar ada dari mereka yang sering mengeluh, sering merasa bahwa nasibnya kurang baik, kurang beruntung, beda banget gitu loh sama teman-teman yang lain. Kayaknya kalau dia punya temen itu dia orangnya lucky banget ya, beruntung banget, ngerjain apa-apa sukses. Kalau berkarir, karirnya cepet banget naik peringkatnya atau naik levelnya. Sedangkan mereka kalau ngerjain apa-apa sering kena PHP, nanya-nanya terus nggak jadi beli dan lain sebagainya. Belum lagi kalau peluangnya selalu nggak dapet. Tuh kan, nasib gue memang buruk. Kalau berkarir, karirnya nggak naik-naik. Orang lain melejit dengan cepat, sedangkan dia enggak. Nah, kenapa bisa bernasib buruk itu? Ternyata bukan masalah, katanya garis tangan ya. Ternyata bukan garis tangan, teman-teman. Tetapi ada hubungannya dengan tangan memang. Itu tangan Anda yang bekerja ternyata. Karena sebuah akibat itu pasti gara-gara ada penyebabnya. Maka ada sebab akibat. Nah, kita mau tahu nih penyebabnya agar akibatnya bisa berubah. Dan kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa merubahnya, maka akibatnya juga nanti akan berubah, teman-teman. Nah, itulah yang paling penting. Nah, seringkali yang tidak disadarin atau masalah utama yang tidak disadarin sama mereka adalah masalah habits. Habits atau suatu kebiasaan ya. Ini adalah sebuah pola yang diulang dan ulang. Nah, banyak orang tidak menyadarinya. Kalau Anda bisa mengakui atau menyadarinya, Anda baru bisa berubahnya. Seperti ini contohnya, ada habits yang namanya malas. Nah, ini adalah penyakit nih. Obatnya cuman apa? Obatnya cuman rajin. Ya, jangan malas gitu loh. Malas misalnya apa? Bangun siang-siang. Ya kalau Anda bangun siang-siang, ya udah jelas kalah sama orang yang bangun pagi. Orang yang bangun pagi udah macem-macem nih. Udah kontak, dia punya customernya dan lain sebagainya. Apalagi dia saingan Anda, ya dia duluan deh akhirnya dapat sign kontraknya seperti itu, atau produknya dibeli. Nah, Anda bangunnya udah kesiangan ya udah dibeli orang, ya kan? Nasib sial. Kagak, itu bukan nasib sial. Itu namanya salah sendiri. Kenapa bangunnya siang-siang? Dan apalagi nih, mereka yang sering nunda-nunda pekerjaan. Harusnya bisa dikerjain selesai nih, tapi ditunda seperti itu. Nah, apa akibatnya? Pada akhirnya sudah deadline nih. Wah, kenapa ya gue nasibnya sial banget gitu loh. Kenapa ini nggak kelar lah? Ini banyak banget sih, gue sebel banget ya. Semua kok ditumpukin ke gue. Ya karena Anda tidak menyelesaikannya dengan segera. Akhirnya semua itu menjadi urgensi, menjadi apa ya, menjadi deadline semuanya. Nah, baru di saat itu semua kalang kabut, babak belur deh kerjanya. Nah, apa akibatnya? Pasti hasilnya tidak optimal. Nah, beda banget sama mereka yang nyicil, rajin mengerjainnya, pada akhirnya selesai dengan hasil yang optimal. Dan tentunya customer atau klien yang melihat hasil tersebut ya pasti pilihnya yang bagus, pilihnya optimal, betul nggak? Kita juga seperti itu kan, kalau kita mau belanja, kita mau beli, kita kan pasti pilih yang bagus. Nah, itulah makanya tinggalin deh yang namanya habit, yang namanya males. Nah, ada lagi misalnya habit emosional. Ada orang nggak menyadari, suka marah-marah, suka nggak sabaran gitu loh. Kalau ditanya dan ditanya lagi, kesel gitu jawabannya. Udah lihat aja tuh di deskripsi ada tuh, ya nggak? Kalau ditanya, pokoknya apa yang ada saya pasang di saya punya website atau di saya punya gambar di postingan saya, itu barangnya ada, gitu aja. Jangan nanya-nanya lagi deh. Itu sudah tersedia. Nah, customer pasti, ya kok gitu jawabannya ya. Lalu mereka ketemu dengan marketing yang beda, yang jawabnya sabar, tepat, cepat, dan dengan ramah menservis mereka. Kira-kira kalau Anda jadi customernya, Anda pilih yang mana? Pasti kita milihnya untuk belanja dengan orang yang lebih ramah, lebih responsif seperti itu. Dan kebayangan nama kita adalah apa? Nanti kalau gue ada apa-apa nih, gue mau nanya-nanya. Kalau gue udah beli barangnya, ntar gue pas mau masang atau gue mau aplikasi
gue mengalami masalah, gue pasti bisa bisa mengandalkan dia. Karena dia waktu saya mau beli aja orangnya enak gitu loh. Bandingkan dengan yang satu ini, ya nggak, jawabannya ketus, ya nggak, tanya malah jutek, malah gue dimarahin, ya nggak, jadi nggak belinya. Wah, seperti itu ya kan. Nah, itulah yang membuat hasilnya juga berbeda. Apalagi tuh, nah ini masalah berikutnya, ini harusnya masalah ketiga nih, namanya egois. Nah, banyak orang juga tidak sadarin bahwa mereka itu selalu maunya maunya untung duluan. Jadi mau mendapatkan dibandingkan memberikan yang lebih banyak. Gala-galanya jadi pas-pasan gitu loh memberikannya. Seperti contoh, ada orang yang kerja di sebuah perusahaan gitu loh, gaji sekian gitu loh. Jadi dia berikannya juga ya sekian. Kenapa gue gak mau lebih rajin? Sebenarnya bisa nih. Ya karena gue digaji sekian sih gitu. Nah, coba kalau Anda bandingkan dengan mereka-mereka yang cepet nih karirnya naik. Mereka pasti memberikan sesuatu yang lebih. Mereka gak ego gitu loh. Mereka gak perhitungan. Jadi mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang digaji, misalnya seperti itu ya. Jadi bosnya aja bisa melihat, waduh, kalau gini mantep nih, gue bisa andalin dia nih. Wah, dia mah pantesnya mah gue kasih kedudukan yang lebih bagus nih, atau tempat yang lebih baik, karena dia gue lihat bisa tanggung jawab gitu loh. Nah, inilah yang membuat dia karirnya naik dengan cepat. Begitu juga customer. Ketika customer yang seperti cerita sebelumnya ya, kita nanya satu dijawab dengan baik, bahkan lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Nah, ini namanya service, memberi sesuatu yang lebih banyak dibandingkan apa yang kita dapatkan dulu. Nah, kalau Anda bisa melakukan seperti itu, atau mereka yang melakukan seperti itu dengan baik, makanya customernya membludak, bahkan viral. Wih, gua ketemu lo, penjualnya enak loh, dia bagus banget, komen-komennya juga kayaknya lengkap banget gitu loh. Kalau lu mau nanya-nanya, nih gua recommended tuh. Nah, apa akibatnya? Tiba-tiba nasibnya menjadi baik gitu loh. Nasibnya katanya jadi bagus seperti itu. Nah, apa yang terjadi lagi kalau misalnya ini masalah keempat nih, Anda nggak jujur atau overclaim, atau misalnya hal-hal yang nggak harusnya Anda tambah-tambahin, sehingga apa? Begitu dibeli nih produknya, terus orang melihat, loh kok nggak seperti ini, mana hasilnya yang seperti yang dijanjikan, ya kan? Seperti itu. Nah, ini juga penting banget. Jangan asal yang penting kejual, ya kan? Jangan asal yang penting gua dapet duit, gua cuan gitu, ya kan? Tetapi masalah jujur ini penting. Banyak orang nggak sadarin bahwa kalau perilaku ini dilakukan, nah akibatnya customernya nggak repeat order, bahkan loyalnya pindah ke tempat lain yang lebih jujur. Kalau memang nggak ada di dalam produk Anda, katakan nggak ada. Orang akan lebih suka untuk bertransaksi dengan orang yang jujur. Karena ingat gini, orang membeli itu pasti ada dua hal. Satu, dia membeli dengan orang yang dia senangi. Gue suka nih sama penjualnya nih. Kedua, gue suka karena penjualnya tuh jujur, atau gue bisa trust gitu loh. Nah, itu adalah kuncinya. Anda jujur dan apa adanya, malah mereka akan lebih respect sama Anda. Dan akibatnya, ya mereka bisa jadi loyal customer Anda. Jangan takut, jangan khawatir kalau gak kebeli sekarang. Yang penting Anda sudah bisa memenangkan hati mereka. Itu yang paling penting, teman-teman. Nah, masalah keempat adalah merokok. Nah, ini hubungannya dengan masalah kesehatan nih, ya kan? Nah, tahu nggak, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Mereka banyak yang merokok itu tahu, bahkan lebih tahu dari yang nggak merokok. Udah jelas lah kalau beli bungkusan rokoknya aja di situ udah ada peringatan ya nggak, merokok itu tidak baik, bahkan bisa mengakibatkan hal-hal yang ada gambarnya lagi, dan gambarnya menyeramkan gitu loh. Nah, tapi tetap aja kok ngerokok. Nah, itulah namanya habits, teman-teman. Nah, itulah akibatnya nanti ketika tiba-tiba rasa gue sesak napas nih, gue jadi suka batuk-batuk, ya nggak? Gue kayaknya gimana, kesehatan suka menurun. Dan bahkan di pandemi seperti ini kan bahaya banget gitu loh, ya kan? Virus-virus bakteri itu bisa menyerang pernapasan, apalagi kalau Anda sistem paru-parunya kurang bagus, ya nggak? Nah, ini yang akan mengakibatkan, akibatnya nanti gue sakit-sakitan, gue nggak bisa kerja optimal, gue akhirnya nasibnya nggak bagus katanya.
Bukan teman-teman, itu bukan nasib Anda nggak bagus, karena akibat pilihan pola yang buruk itu sendiri. Nah, mereka yang pilih untuk tidak merokok, makan yang makanan bergizi, olahraga, udah beda hasilnya ya kan. Jadi kalau ada sesuatu penawaran atau pekerjaan, mereka bekerjanya lebih giat, lebih rajin, lebih semangat. Akibatnya proyeknya dapat. Sama mereka yang lebih sehat, ya wajar ya kan. Sedangkan kita baru ngerjain sebentar, aduh rasanya gue gak kuat nih, gue harus istirahat dulu dan lain sebagainya. Itu semua masalah daripada habits. Dan bagaimana? Anda harus robah habits Anda harus robah habits yang jelek tadi, dirobah menjadi habits yang baik. Kalau Anda bisa robah itu, Anda pasti robah nasib Anda. Nah, 2021 saya menyarankan Anda untuk ayo merubah. Apalagi ini baru di awal tahun nih. It's time for change teman-teman. Ayo mari kita robah menjadi yang lebih baik. Menjadi lebih rajin. Jangan malas-malasan lagi. Jadilah lebih rajin, ya nggak? Bangun lebih pagi. Lalu Anda juga jadilah lebih sabar, lebih mau menservis. Lalu banyak hal yang Anda bisa robah lebih baik. Anda juga harus robah kebiasaan untuk hidup sehat. Sehingga apa? Di dalam badan yang sehat, pasti pemikirannya juga sehat, dan kesempatan Anda untuk bergerak lebih cepat, dan akibatnya ya nasib Anda lebih beruntung nantinya. Nah, sekarang bagaimana nih cara untuk merubahnya? Seperti di awal saya udah katakan bahwa dalam 90 hari Anda bisa merubah nasib Anda secara total teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ikutin nih, namanya ada prinsip 90 hari. Apa itu prinsip 90 hari? Nah, prinsip ini bilang gini, kalau Anda mau merubah secara total, 30 hari pertama itu yang paling krusial nih teman-teman. Anda harus dengan sengaja, ingat, dengan sengaja untuk membentuk kebiasaan atau pola hidup Anda. Anda harus merubahnya gitu loh, dengan sengaja. Misalnya contohnya yang gampang ya, bangun pagi. Anda punya pola yang selalu suka bangun siang, misalnya seperti itu ya. Susah dong suruh bangun pagi, ya kan? Tiba-tiba yang tadinya bangunnya jam 10, ya kan? Tiba-tiba suruh bangun setengah 6 gitu. Rasanya berat banget. Saya juga ngalamin tuh, ya kan? Begitu waker bunyi, aduh rasanya gue pengen getok tuh waker, ya nggak? Tetapi coba dalam 30 hari itu Anda bangun, ya nggak? Begitu wakernya bunyi, ayo bangun loh, ya nggak? Anda bangun. Walaupun Anda puyeng-puyeng, Anda fatigue gitu loh, Anda masih belum sadarkan diri, setengah mengambang gitu, melayang-layang, nggak apa-apa, bangun. Itu hari pertama. Hari kedua, Anda begitu bunyi lagi wakernya, bangun lagi. Dengan sengaja Anda paksa, tapi habis itu jangan tidur lagi ya teman-teman. Nah, Anda bangun, ngerjain apa, cuci muka kek, atau Anda bikin minuman yang segar dan lain sebagainya. Pokoknya Anda keluar dan Anda jangan tidur lagi. Anda lakukan dan Anda bertahan selama 30 hari. Nah, kalau Anda bisa melewati 30 hari itu terus dan continue ya, Anda akan merasakan bahwa bangun pagi tersebut itu udah bukan menjadi tantangan berat buat Anda. Percaya saya, Anda akan merasa bahwa mudah ya, sekarang jam setengah 6 begitu waker bangun ya saya bangun, dan Anda tidak lagi melayang-layang. Anda bisa mempunyai pola yang baik. Nah, kalau Anda teruskan lagi 30 hari kemudian, berarti total 60 hari, itu akan menjadi kebiasaan Anda. Maksudnya apa? Tanpa waker pun Anda udah bisa bangun tuh setiap jam setengah 6 misalnya. Anda nggak usah bunyi wakernya. Kadang-kadang Anda bangun duluan, Anda yang matiin wakernya. Waker, gue matiin duluan. Ya nggak, gue bangun duluan loh, kalah loh, ya kan? Nah, seperti itu udah akan jadi kebiasaan. Dan kalau Anda teruskan lagi 30 hari kemudian, berarti total 90 hari, maka kebiasaan itu akan merubah nasib Anda. Anda bangun pagi, Anda lebih segar, lebih sehat, Anda jadi kerjanya lebih banyak, waktu Anda mengerjakan tugas Anda juga lebih panjang, Anda bisa lebih early untuk menghubungi customer Anda atau mengerjakan tugas Anda. Akhirnya Anda mendapatkan proyeknya atau Anda mendapatkan deal-dealnya, penawarannya. Anda mempunyai waktu panjang untuk berolahraga, Anda lebih sehat, dan Anda punya waktu lebih banyak untuk membangun interaksi dengan customer Anda. Sehingga apa akibatnya?
Anda punya nasib berubah, tiba-tiba banyak nih banjir order dan lain sebagainya. Nah, itu karena Anda merubah kebiasaan Anda merubah nasib Anda. Jadi setelah itu Anda bisa menjadi lebih cepat suksesnya. Itu bukan karena magic teman-teman, tapi karena sebuah kebiasaan yang Anda dengan sengaja Anda sadari dan Anda rubah. Itu akibatnya akan membuat kesuksesan di tahun 2021 itu menjadi milik Anda, teman-teman. Jadi kalau orang lain bilang, wih Anda beruntung, tidak, nasib Anda beruntung karena Anda mau rubah. Itulah keberuntungan Anda. Mungkin Anda beruntung karena Anda ketemu video ini, ya kan? Setelah itu Anda sadar, oh iya, aku harus berubah. Nah, itu nasib, namanya itu nasib beruntung, ya kan? Lalu Anda bisa menjadi lebih sehat. Anda pola makannya lebih sehat, nutrisinya tercukupi, Anda olahraga cukup, Anda tinggalkan kebiasaan yang buruk, misalnya merokok tadi, sehingga apa? 2021 Anda menjadi lebih fit, dan itu juga beruntung Anda mempunyai imunitas yang kuat, lalu Anda terhindar juga dari pandemi ini, amin ya. Nah, itu yang Anda akan dapatkan, dan tentunya kehidupan keluarga juga semakin menyenangkan, semakin bahagia, dan sukses buat Anda semua. Dan itulah yang Anda harus lakukan. Dan saya percaya Anda pasti bisa, teman-teman. Anda pasti bisa. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau apa tidak mau. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Anda kalau merubah diri Anda pasti bisa merubah keadaan Anda. Peluang itu ada di mana-mana, teman-teman. Kalau Anda rajin, Anda sehat, Anda cemerlang pemikirannya, Anda positif mindsetnya, Anda pasti menemukan peluang di mana-mana. Jangan takut, teman-teman. Peluang ada di mana-mana, dan peluang itu menunggu Anda. Yes, teman-teman. Nah, kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, sharing-sharing saya bermanfaat, jangan lupa berikan like, komen yang positif, dan Anda bisa subscribe atau bisa follow akun saya di Instagram, Facebook, atau di YouTube ya. Sehingga Anda bisa terus mendapatkan inspirasi, motivasi, atau bisnis idea buat Anda, dan membuat Anda menjadi lebih sukses. Dan semangat terus, teman-teman. Semangat yang luar biasa, dan jadilah versi Anda yang lebih baik. Ketemu Anda di video berikutnya.